Dia pernah diceritakan seorang Habib namanya Al-Habib Umar Murdoh bin Abdurrahman As-Segaf. Beliau punya wirid itu setiap hari ribuan bahkan ratusan bacaan tasbih setiap harinya. Itu beliau pernah mengatakan demikian, seandainya saya tahu satu tasbih saya dari sekian ribu tasbih yang saya baca, seandainya saya tahu satu tasbih saya itu diterima sama Allah, maka saya akan undang penduduk desa saya untuk makan daging. Makanan favorit saat itu daging. Iya, makan favorit saat itu daging. Nah, daging dan gandum namanya harisa. Selama 8 hari 8 malam kata beliau. Sebagai rasa bentuk syukur kepada Allah. Kenapa Allah sampai begitu? Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah itu menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Kata beliau, dan kalau ada satu amal saya saja diterima, berarti saya termasuk orang yang bertakwa. Kan diterima. Berarti Allah kan menyatakan Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Dan ketika satu saja dari sekian ribu diterima, berarti saya termasuk orang yang bertakwa. Sehingga sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Allah, saya akan undang penduduk daerah saya untuk makan daging selama 8 hari 8 malam. Itu pentingnya qabulul a'mal. Karena buat apa ketaatan? Kalau ketaatan tadi tidak menjadikan orang yang melakukan ketaatan itu menambahkan cintanya kepada orang yang ditaati, yaitu Allah Ta'ala, dan yang ditaati yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak fungsi apa makanya? Taat itu diprogram. Taat itu konsepnya adalah ketika dilakukan, dia akan menambah cinta kepada zat yang dia sembah dalam bentuk ketaatan tadi itu. Dan kalau tidak tambah apa-apa, berarti ketaatan itu tidak berfungsi lah. Bernilai apa? Begitu. Tidak ada nilai apa-apa. Sehingga ketaatan itu tidak segala-galanya. Yang terpenting justru diterimanya ketaatan itu. Nah, saya katakan tadi, saya garis-garis ketaatan itu tidak segala-galanya. Terkadang ada dosa, tapi justru dosa itulah yang mengantarkan dia sampai kepada Allah. Nabi pernah berkata, wa qadha 'alaika bidzambi wa kana sababan lil wusul ila Allah. Terkadang Allah itu mentakdir kamu, menentukan kamu dengan satu dosa. Tapi satu dosa tadi membuat kamu dekat kepada Allah dan sampai kepada Allah. Kok bisa begitu? Karena kamu ketika melakukan dosa, akhirnya kamu nyesel. Akhirnya setiap kamu ingat sama dosa tadi, kamu nangis. Merasa dirimu rendah, merasa dirimu penuh dosa. Setiap kali kamu nangis, itu kamu lakukan setiap ingat dosa tadi. Itu kamu lakukan sampai meninggal. Dosa tadi itu mengantarkan sampai kepada Allah. Makanya jangan meremehkan, kadang-kadang kita itu di jalan datang orang, maka tidak boleh kita meremehkan. Saat itu dia maksiat, kamu meremehkan dia, merasa kamu tidak maksiat. Nah kalau 2 detik lagi dia ditakdir tobat kepada Allah, terus dosa yang dia lakukan itu menjadi sebab penyesalan tiap hari dia sampai dia meninggal, dia lebih afdol daripada kita yang seperti ini. Tidak boleh kita meremehkan. Tidak boleh kita yang merasa sholat jamaah di masjid setiap hari meremehkan mereka yang tak sholat atau mereka yang melakukan. Belum tentu. Amalan kita ini ketaatan nggak semuanya, nggak segala-galanya kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita minta mudah-mudahan Allah Ta'ala terima semua ketaatan kita, termasuk majlis kita pada sore hari ini. Dan Allah Ta'ala terima. Maka Imam Ibnu Abbas mengatakan ketaatan yang menyebabkan kamu sombong itu tidak jauh lebih baik daripada dosa yang membuat kamu inkisar, selalu menyesali dosamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dosa yang menyebabkan kita terpuruk kalau kita ingat dosa itu lebih baik daripada ketaatan yang ketaatan tadi membuat kamu lebih sombong. Jadi kalau tanya, ada nggak kira-kira dosa yang lebih baik dari ketaatan? Ada. Dosa yang membuat kamu kalau ingat itu kamu inkisar. Inkisar itu apa? Hati itu remuk. Inkisar itu sampai nangis, sampai semuanya segala macam. Itu diceritakan pernah ada seorang wali. Dia jadi wali karena sebab ini. Ada tamu duduk singgah ke rumahnya dia. Tamunya mau mandi, minta. Saat itu belum ada sabun. Jadi kalau membersihkan tubuh itu pakai pasir khusus gitu. Pasir yang sudah diayak atau diproses bagaimana? Pakai pasir. Minta pasir untuk mandi. Kebetulan pemilik rumah nggak nemu pasir, nggak punya. Akhirnya ngambil pasir tetangga, dikasihkan. Terus saya ingat, Allah saya dosa ngambil pasir tetangga.
itu dia datang ke tetangganya minta maaf. Tapi dia selalu menangisi dosa tersebut padahal sudah minta maaf dan dimaafi diridhoi. Dia nangis selama 30 tahun menangisi dosa tersebut. Dia jadi wali gara-gara sebab itu. Dia nggak sempat melakukan ketaatan, dia taat yang wajib-wajib sholat. Tapi gara-gara dia menangis itu dia jadi sebab wali. Menjadi sebab dia menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita minta, kita diterima segala amal perbuatan kita semua karena Allah Ta'ala terima semuanya. Terus pembahasan kita tentang sirah nabawiyah, tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan istri-istrinya Nabi. Terakhir istri siapa itu? Juwairiyah bintil Harith. Juwairiyah bintil Harith, tazawwaj Nabi pernah menikahi seorang wanita yang bernama Juwairiyah bintil Harith. Itu yang berapa sahabat? Yang ketujuh, tidak, yang ketujuh. Juwairiyah binti Al-Harith. Beliau menikahi, jadi latar belakangnya begini. Subiyat bi Ghazwah Bani Mustalik. Ketika perang Bani Mustalik, dia jadi tawanan. Juwairiyah tadi ini menjadi tawanan. Akhirnya dimerdekakan sama Nabi. Kemudian dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia juga menikahi seorang wanita yang bernama Maimunah bintil Harith. Maimunah bintil Harith itu adalah saudari dari ibunya sahabat Khalid bin Walid, bibinya, bibi dari sahabat Khalid bin Al-Walid radhiyallahu taala anhu, dan bibi dari sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Dan diceritakan di sini, wahia akhir man tazawwaja sallallahu alaihi wasallam. Ini wanita terakhir yang dinikahi dari sekian wanita yang banyak dinikahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menikahi Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Seorang wanita bernama Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, dan diceritakan konon beliau itu adalah termasuk keturunannya Nabi Harun alaihissalam. Dia sebenarnya termasuk tawanan perang dalam perang Khaibar. Dia menjadi tawanan, kemudian dimerdekakan oleh Muhammad SAW dan dijadikan maharnya tadi, pembebasannya dilakukan oleh Muhammad dijadikan sebagai maharnya. Jadi dimerdekakan, terus dinikahi. Maharnya apa? Yang memerdekakannya tadi itu sebagai mahar. Dijadikan mahar Nabi Muhammad SAW. Dia wafat pada tahun 50 Hijriah. Kemudian menikahi Zainab binti Khuzaimah yang dijuluki Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Karena beliau sangat sayang dengan orang-orang miskin. Ceritakan beliau tidak pernah makan kecuali ada orang miskin di sampingnya. Jadi makanan yang makan pagi atau makan siang, mungkin makan kita makan malam, nggak pernah makan kecuali ada orang miskin, kecuali mengajak orang miskin, sehingga beliau disebut Ummul Masakin. Tapi nggak lama menikah sama Nabi, 2 bulan atau 3 bulan, terus beliau meninggal. Jadi meninggal sebelum Nabi Muhammad. Istrinya Nabi yang meninggal sebelum Nabi Muhammad ada 2, Khadijah binti Khuwailid dan Ummul Masakin, Zainab binti Khuzaimah. Dan yang disebutkan itu istri-istri tadi disebutkan di dalam kitab ini sepakat para ulama bahwa Nabi melaksanakan rumah tangga dengan beliau. Dukhul, terjadi hubungan suami istri dengan beliau-beliau semua itu, dan berumah tangga dengan beliau-beliau. Kemudian disebutkan, dan letak makam mereka, wa kuburuhuna, letak makam mereka semuanya di Baqi, pemakaman Al-Baqi, kecuali Sayyidah Khadijah, karena beliau tidak dimakamkan di Baqi tapi di Ma'la, di Al-Ma'la, tempat wafatnya, atau setelah Kiai Haji Maimun Zubair wafat, Ma'la menjadi terkenal di Indonesia, dan di situ tempat dimakamkannya Siti Khadijah. Kemudian Nabi juga pernah menikahi wanita ini secara umum yang pernah dinikahi oleh Nabi. Tapi nggak semuanya baik begitu, nggak semuanya baik. Termasuk ini salah satunya, Fatimah binti Thahhak, seorang wanita yang bernama Fatimah binti Thahhak. Tapi ketika turun ayat untuk diberi pilihan, jadi pernah istri-istrinya Nabi itu yang sudah dinikah, ada ayat dari Allah Ta'ala turun melalui Jibril untuk memberikan pilihan kepada istri-istrinya Nabi.
Kira-kira pilih Nabi, pilih Allah atau pilih dunia? Itu tidak semuanya pilih Nabi, enggak. Enggak semuanya memilih untuk bertahan dalam rumah tangga bersama Nabi. Ada sebagian, wes daripada oleh Nabi Muhammad melarang ini mending milih dunia. Ini salah satunya, Fatimah binti Dhahhak tadi. Ketika turun ayat takhir, disebut ayat takhir, ayat pilihan dunia atau Nabi tadi, ternyata dia justru memilih dunia dan dicerai oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah itu dia nyesal, tapi setelah itu dia nyesal, tapi sudah penyesalan tidak ada gunanya. Dia mengatakan dia sering mengulang-ulang anak syakiyah ikhtatur dunia. Nah, ini wanita yang celaka. Kenapa saat itu memilih dunia? Saat itu kok memutuskan untuk memilih dunia. Kemudian tazawwaja Syaraf ukhta Dihya al-Kalbi, menikahi perempuan yang namanya Syaraf. Kebetulan dia adalah saudari dari Dihya al-Kalbi. Dihya al-Kalbi ini sahabatnya Nabi. Kebetulan beliau itu tampang orangnya, gampang gitu. Nah, Nabi Jibril kalau turun memberikan ayat dari Allah Subhanahu wa taala, seringnya itu menyerupai Dihya al-Kalbi ini. Jadi dia menyamar sebagai Dihya al-Kalbi ini tadi. Jadi sahabat itu kalau ketemu Dihya al-Kalbi kadang-kadang sungkan. Iki Jibril apa sih dia itu ya? Karena kan bingung gitu loh kalau ketemu Dihya al-Kalbi, karena sering menyamar menjadi Dihya al-Kalbi sehingga membingungkan para sahabat. Nah, istrinya, saudarinya dinikah oleh Muhammad SAW. Rupanya ayu ya, mungkin ya. Dihya al-Kalbinya saja ganteng ya. Biasanya kan nggak jauh dari kita. Tapi yang jauh juga banyak. Kreasi. Kemudian Khawlah binti Hudzail. Khawlah ini dia tiba-tiba mendatangi Nabi dan memberikan dirinya kepada Nabi untuk dinikahi. Walaupun tidak dikasih mahar, tak masalah. Dia ingin jadi istrinya Nabi. Ya, jadi ingin jadi istrinya Nabi. Tiba-tiba datang. Motivasinya ya kepingin disebut Ummul Mukminin atau kepingin mendapatkan predikat Ummul Mukminin. Jadi istrinya Nabi, bahagia dunia, bahagia akhiratnya enggak. Bahagia dunia walaupun tidak punya apa-apa, tapi jadi istrinya Nabi, siapa yang tidak ingin? Kemudian Asma binti Ka'ab al-Jawniyah. Ini Asma binti Ka'ab al-Jawniyah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ini semua tadi yang disebutkan oleh Fatimah binti Dhahhak itu dicerai oleh Nabi. Dicerai semua oleh Nabi. Jadi enggak bertahan lama. Dicerai karena sebab tertentu. Ada seorang perempuan dari Bani Rifah. Ada sahabat Nabi juga dari Bani Rifah. Ya, ada yang salah satu seorang sahabat Nabi juga dari Bani Rifah. Ini ada dari Bani Rifah tadi seorang wanita yang juga pernah dinikah oleh Nabi. Tapi ketika masuk ternyata dia belang. Dicerai oleh Nabi Muhammad. Dari sini itu disyariatkan. Ini bukan berarti Nabi boleh belang, Nabi pilih sing api-api atau enggak. Apa yang dilakukan Nabi itu adalah tasyrik, bentuk pensyariatan. Jadi dari situ ulama fikih mengambil kesimpulan hukum. Berarti kalau belang itu ada hak seorang suami. Kalau dia ternyata tidak diinformasikan, dia nggak diinformasikan kalau punya penyakit belang. Pas masuk di punggungnya itu ternyata belang. Akhirnya Nabi menceraikan. Itu berada hak. Secara hukum fikih ada hak bagi suami untuk fasakh, namanya membatalkan nikah tanpa melalui perceraian. Perceraian itu kan talak. Jadi tidak perlu mengucapkan kalimat talak atau tidak. Di fasakh itu fasakh tukar. Saya fasakh nikahnya. Fasakh itu berarti memutus hubungan. Ya, membatalkan akad nikah. Ada sebab-sebab tertentu. Di antaranya adalah ini, belang tadi. Di antaranya yang lain, kalau lubang senggamanya itu tertutup daging atau tertutup tulang, itu boleh ya, boleh untuk dipasang ya. Kalau ketatap gitu misalnya ya boleh untuk dipasang misalnya ya, boleh untuk dipasang. Kemudian makanya Nabi kadang-kadang pernah dipertanyakan, kadang-kadang orang-orang dalam tanda kutip itu yang tidak suka sahabatnya Nabi dan istri-istrinya Nabi. Tahu kan kelompoknya itu, tidak perlu sebut merek, ya.
Karena ada dari hadisnya Nabi melakukan Nabi kok kencing berdiri. Katanya Sahih Bukhari itu kitab paling sahih setelah Al-Quran. Kok bisa menceritakan Nabi kencing berdiri? Itu kan aib. Makruh kan kencing berdiri. Ya jawabannya loh, makruh yang dilakukan Nabi itu jadi wajib. Kenapa? Karena dirinya Nabi itu adalah pensyariatan. Jadi Nabi harus melakukan itu dalam rangka untuk membentuk sebuah hukum syariat. Makruh yang dilakukan Nabi itu menjadi wajib. Nabi harus melakukan, dia tahu. Kalau Nabi tidak melakukan itu, terus kemudian Nabi ngomong jangan kencing berdiri. Ini adalah makruh. Dari mana kita bisa tahu hukum makruh? Kalau Nabi tidak melakukan itu, kan begitu. Justru kadang-kadang wajib. Itu ulama makanya kalau belajar itu tidak sepotong-potong belajar usul fikihnya, belajar semuanya. Jadi tidak kemudian sering mencela, apalagi sekali ulama Al-Imam Al-Bukhari orang yang mengumpulkan hadis dengan sedemikian rupa. Kemudian Nabi juga menikahi Umaymah, perempuan Umaymah ini kurang ajar, dinikahi Nabi pas satu kamar dengan Nabi dan mengatakan a'udzubillah minka, saya berlindung pada Allah daripada kamu. Nabi dibilang begitu sama dia. Akhirnya dicerai sama Nabi, ilhaqi bi ahlihi, pulang kau. Ini lah, pulang ke rumahnya orang tuanya kau ya. Disuruh pulang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Nabi nikah banyak ya wajar, Nabi gampang. Pertama itu ya Nabi kok menikahi banyak begitu ya, karena Nabi tampan. Jadi para ulama pernah di dalam kitab sirahnya mengatakan semua mukjizat dan kelebihannya para Nabi itu pasti ada di dalam dirinya Nabi. Semua kelebihan para Nabi itu ada di dalam dirinya Nabi Muhammad. Termasuk ketampanan. Kalau kita yang lebih kenal tampan, Nabi paling tampan itu Yusuf. Sampai membuat Zulaiha yang akan diketawai. Yusuf itu di kerajaannya Zulaiha sebagai budak. Akhirnya diganggu sama Zulaiha. Dimasukkan kamar, akhirnya rumahnya tersebar ke masyarakat. Zulaiha ratu, pincut sama budak, misi-misi ini wajah Zulaiha. Diketahui sama perempuan-perempuan di luar rakyatnya ini. Tidak ada yang lain lah, pangeran nyata sapa begitu kan. Kok milih budak, misi-misi ini wajah Zulaiha. Zulaiha, gak ngerti. Diundang akhirnya ya, biar tahu kenapa kok saya kepincut sama Yusuf. Disediakan buah-buahan, pisau begitu, sudah siap suruh masuk. Ayo masuk sampai lupa ya motong karena kena ketampanannya Yusuf. Dan Nabi Muhammad tampan. Tapi kenapa kita nggak pernah dengar cerita ada perempuan yang potong tangannya kayak Nabi gitu, atau Nabi digoda seperti Zulaiha menggoda Yusuf? Ulama menjelaskan karena Allah Ta'ala memberi kepada Yusuf jamal, ketampanan, tapi tidak memberikan jalal. Jalal itu kehaibahan apa? Kewibawaan yang wibawa, cuma tidak diberi kewibawaan yang lebih. Kalau Nabi Muhammad dapat dua-duanya, berarti lebih sempurna dari Yusuf. Jamal dan jalal, ketampanan dan kewibawaan. Jadi perempuan mau sungkan. Ada kan orang yang dia itu nyungkangi begitu, yang ganteng, cuma dia bisa mengagumi dari jauh atau mengagumi dari hati, tidak berani menggoda. Ya, tidak berani seperti muadzin kita misalnya. Karena beliau ketika nyoba itu beliau begini. Siap-siap apa? Saya terasa tampan begitu. Tampan tapi nyungkangi, nggak pernah kan dengan cerita beliau digoda-goda sama anggota yang lain begitu kan ya. Jadi nggak berani apa? Goda. Jadi Nabi Muhammad tidak ada yang berani menggoda begitu. Terus kalau ada yang mempertanyakan, terus saya pernah ditanya, kok bisa? Kenapa kalau kita laki-laki lain di syariat dibatasi nikah sampai 4 kalau laki? Nabi kok boleh kawin sampai banyak gitu? Nabi kok boleh nikah segitu banyaknya? Yang pertama itu memang khususnya kepada Nabi. Jadi ada beberapa hal yang itu kekhususan bagi para Nabi. Nabi Muhammad termasuk salah satu Nabi. Termasuk kekhususan salah satunya adalah menikahi lebih dari 4. Dan kekhususan itu sebenarnya
Tidak ada bedanya dengan kita. Kalau kita boleh nikah 4, tapi tidak tertentu atau dibatasi perempuannya, yaitu saja enggak. Tapi kalau Nabi boleh nikah lebih dari 4, tapi sudah dibatasi, nikahnya sama ini saja. Enak mana kira-kira? Ya nanti kan 4, tapi boleh milih. Lagi satunya, tapi yang lagi. Sama nomor saja. Logikanya begitu, logikanya begitu. Kalau yang mempertanyakan seperti itu, kok nggak adil begitu? Kok nggak adil? Sebenarnya ya adil-adil saja. Bukan ini untuk ngajari ya. Nanti akan saya diprotes istri-istri jenengan atau teman-teman karyawan anggota pajak yang bermanfaat pengajiannya Habib Mahdi ngajari untuk poligami. Jadi itu diantara hikmahnya seperti itu. Diantara hikmahnya. Itu kayak kunci. Silakan nutup. Pada pertemuan yang akan datang tentang saudara-saudaranya Nabi. Nabi punya saudara, iya walaupun tidak saudara kandung, tapi Nabi itu pernah disusui sama Halimah. Berarti Nabi punya saudara sepersusuan. Siapa saja saudara atau saudarinya Nabi sepersusuan itu. Nanti akan setelah itu, kabarnya itu bibi-bibinya Nabi, terus masalah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Mungkin sampai sini ada pembahasan. Harapannya ada pertanyaan yang bisa aktif lah untuk mengisi kekosongan ini. Dan kalau ada beliau, sama insya Allah ada pertanyaan. Ayo, sama. Kira-kira lu itu apa tolong nggak? Terus rasa kurang begitu kalau. Sampai waktu diundang Habib Pauli, jenengan dirasani. Saya bilang kalau beliau tidak tanya pulang pengajian itu seperti ada yang kurang. Istri satu aja belum nutup. Loh ini kan masalah ini, pertanyaan mengenai ini. Pertanyaan loh, aja putus asa. Saya tertarik dengan yang tadi disampaikan saat tadi. kita membuka kajian tadi ya, bahwa Allah itu kadang membuka jalan pada seseorang, tapi belum tentu ini membuka pahala atau apa itu tadi. Nah, saya tertariknya amal ibadah atau dosa itu berarti ada tingkatan-tingkatannya ya. Ibadah pahala juga ada tingkatan. Yang dikenal dengan istilah keren sekarang itu fikih aulawiyat apa itu ya namanya ya. Nah, itu dosa yang paling ini ya, paling parah atau paling sehingga tidak dibukakan pintu pahala itu, apakah yang memperhatikan hal seperti itu? Tingkatan dosa itu, dosa yang paling, maksud saya itu dosa yang paling parah, terus urutannya bisa dijelaskan. Oh, bukan juga. Seminggu jelasin itu. Masalah tingkatan dosa ini. Iya. Masalah tingkatan dosa itu kalau kita lihat klasifikasi para ulama, dosa itu dibagi dua, dosa kecil dan dosa besar. Istilahnya al-kabair wa shaghair. Kategori dosa besar dan kategori dosa kecil. Dosa besar yang paling tingkatannya pertama ini paling parah dibanding dengan dosa besar yang lain. Pertama adalah syirik kepada Allah. Kemudian durhaka kepada orang tua. Itu termasuk tingkatan yang kedua. Ada khilaf, ada yang mengatakan yang kedua itu riba atau durhaka kepada kedua orang tua. Jadi ada 6 dosa besar yang itu sesuai dengan tingkatannya. Kemudian seterusnya lari dari peperangan dan seterusnya. Ada dosa yang sifatnya dosa kecil. Dosa kecil. Dosa kecil itu tidak terlalu parah dosanya, sehingga dia disebut dengan dosa kecil. Nah, untuk kaitan dengan dosa itu, karena orang yang melakukan dosa itu nanti dia terlabeli secara syariat disebut dengan orang fasik. Orang itu dikatakan fasik itu nanti terkait dengan dosa yang dilakukan. Fasik itu nanti kaitannya dengan begini.
Seperti jadi wali nikah. Wali nikah itu secara dasarnya nggak boleh dilakukan oleh orang yang fasik. Jadi kalau kita punya anak kita fasik, kita nggak sah menikahkan anak kita. Nah, fasik itu bagaimana? Fasik itu menurut para ulama orang yang terus-menerus melakukan dosa kecil. Jadi kalau dia masih melakukan satu belum disebut fasik, dia masih disebut adil. Orang yang musir ala sohor, kalau kaitannya dengan dosa kecil, dia melakukan berulang-ulang baru disebut fasik. Atau orang yang pernah sekali melakukan dosa besar, dia sudah fasik. Orang yang muamalah riba, pernah durhaka sama orang tua, itu sudah fasik karena berulang-ulang. Lah apalagi kita, kan begitu. Lah nanti sekarang ada, kalau kaitannya memang pada dasarnya begitu. Tapi kalau begitu ya tidak sah semua nikah-nikahnya nih orang tua. Hampir kita semua fasik, hampir kita semua fasik gitu. Tidak usah jauh-jauh ya. Saya mengatakan walaupun riba itu jadi perbedaan ulama. Riba ngerasanya itu dosa kecil atau dosa besar. Ada yang mengatakan dosa kecil karena tidak disebut Nabi secara khusus termasuk kategori dosa besar. Ada yang mengatakan dosa besar karena dosa riba ngerasanya itu seperti zina dengan ibunya sendiri. Nah, zina itu termasuk dosa besar. Zina itu termasuk dosa besar. Dan berapa banyak kita melakukan riba itu? Kita sendiri termasuk apa? Fasik sebenarnya. Karena itu kita ini sebenarnya kalau nikah itu kita ini sudah keluar dari pendapat kuat mazhab Syafi'i sebagai solusi untuk tidak orang yang hidup sekarang. Dan bisa orang sekarang tidak fasik, terus tidak sah semua nikahnya. Akhirnya zina semua itu yang kawin, yang nikah. Akhirnya karena zaman yang begitu namanya hidup di akhir zaman, dosa merajalela kan begitu. Kita itu sebenarnya sudah ikut pendapat lemah dalam mazhab yang melegalkan sahnya nikah dari seorang wali yang fasik, begitu. Makanya dalam adat kita khususnya kalau pernikahan para habaib itu dituntut untuk kita taubat. Qulu jami'an bismillah, bismillah, walhamdulillah, astagfirullah, minta sholat, istighfar sama Allah karena kita meninggalkan sholat. Untuk apa? Supaya nanti walinya semakin ikut baca istighfar. Ada wali saksinya kan sudah istighfar, sudah minta ampun sama Allah. Sehingga ketika menikahkan sudah hilang dosanya, tidak fasik. Gitu maksudnya. Itu sebagai solusi. Makanya di istighfar dulu ya. Jadi kalau ditanya klasifikasinya begitu dosa itu. Pembagiannya dosa kecil dan dosa besar. Ada ulama yang tidak tertarik dengan pembagian itu. Ada ulama mengatakan saya ini justru condong pada pendapat saya ini katanya. Tidak penting kita tuh mengklasifikasikan atau menentukan ini dosa kecil atau dosa besar. Loh yang kita maksiat itu dosa apa? Walaupun dosa kecil, kita ini maksiat kepada dosa apa? Allah, apakah pantas kita katakan maksiatnya itu kecil? Sedangkan yang kita maksiat itu Allah yang Maha Besar. Dia mengatakan begitu, itu pendapat yang bagus, menurut saya itu bagus. Enggak melihat maksiatnya, tapi siapa yang kamu maksiati. Sehingga dia tidak tertarik dengan pembagian dosa kecil dan dosa besar. Mungkin itu sebagai jawaban saya. Tadi kaget, saya tertarik dengan pembahasan. Beliau memulai pertanyaan itu. Saya kira tertarik dengan yang istighfar dan seterusnya. Pancingan Sudah satu-satu ya. Kalau Mas Eko mentang-mentang dia nganter saya, jadi tanya nanti di mobil. Padahal banyak pertanyaannya. Itu sekali nganter kalau pulang tuh ada 2-3 pertanyaan. Tadi berangkat tanya masalah menggijing. Gimana bro? Saya belum jelas itu Pak, bedanya manhaj sama mazhab itu. Madhab dan manhaj. Iya, mazhab. Kalau madhab itu lebih kepada konteks fikih. Kalau manhaj itu kepada thariqah. Kan kita ini sebagai itu ada syariah, ada thariqah. Syariah itu ya hukum dhahir. Kita diwajibkan sholat, kan gitu. Wajib zakat, wajib itu. Cuman ada thariqah yang menyampaikan kita lebih daripada itu. Ada amalia-amalia khusus, ada tata cara pembersihan hati. Kalau syariat kan tidak memandang itu, kamu bersih, tidak bersih hatimu, kamu sholat, khusyuk, tidak khusyuk, ya tidak mau tahu. Yang penting rukun kamu lakukan, salat kamu lakukan sah secara hukum. Nah, itu syariat itu. Nah, dalam konteks syariat itu kita sebagai orang awam diharuskan untuk taklid kepada satu mazhab.
Madzhab itu ada satu pendapat yang sudah terkodifikasi. Ada madzhab Syafi'i, Maliki, itu madhab namanya. Kalau manhaj itu seperti ke metodologi, istilahnya metodologi. Ada manhaj atau thariqah, sampainya kita kepada Allah melalui apa macam-macam. Nah kalau kita baca doa Yasin itu Allahumma ihfad adyanana wa anfusana, kan begitu. Dapat di adyanana itu bentuk plural jamak dari din. Kalau kita artikan dinun itu bentuk tunggalnya, adyanun pluralnya jamaknya. Masa kalau kita, ya Allah jagalah agama-agama kami. Nah masa agama-agama kan agama saya kita Islam. Kenapa kok kalimatnya adyanana pakai jamak tidak pakai itu? Adyan di situ bukan agama. Kalau agama ya satu. Tapi kan sampai ke Allah itu banyak jalan, kan gitu. Karena kita memilih salah satu, ya Allah jagalah jalan-jalan tadi itu. Dan yang jalan yang saya pilih, gitu maksudnya. Karena jalan untuk sampai ke Allah itu macam-macam banyak, gitu maksudnya. Jadi bukan agama yang agama kita, agama kita nih. Masa sekarang Konghucu, besok Islam, orang diri kita kan Islam gitu. Doa Yasin kan pakainya adyan, itu dipertanyakan kok pakai jamak. Adyan itu kan agama, kok agama-agama. Ya Allah jagalah agama-agama kami. Agama kita berapa sebenarnya? Itu bukan adyan itu, tapi yang ke thariqah tadi itu. Thariqah dalam Islam banyak. Jagalah thariqah itu dan tentukan, pilihlah thariqah yang terbaik menurut saya. Makanya ada thariqah Naqsyabandi, ada thariqah Qadiriyah, ada Syadziliyah, ada thariqah Alawiyah, macam-macam. Semuanya betul. Semuanya betul. Karena itu media untuk menyampaikan Allah saja. Boleh pakai, kalau kita mobil ya macam-macam, boleh pakai Suzuki, boleh pakai Toyota, ya terserah. Yang penting antarkan saya sampai ke Surabaya, gitu kan ya. Terserah mau pakai yang mana. Ada lagi mungkin pertanyaan? Jadi saya pernah baca ada, jadi orang itu ada yang dia itu bisa khusyuk, dia bisa dekat sekali, dia bisa sangat dekat dengan Allah tuh kalau sebelum sholat istilahnya melakukan dosa dulu, apa maling dulu, ngambil dulu, baru dia langsung itu ada, saya pernah baca itu gimana tuh kalau kayak gitu? Makanya yang salah itu. Nah itu Mazhabnya lain. Loh, jadi saya bisa khusyuk mendekat kepada Allah saat saya melakukan dosa. Saat saya melakukan dosa itu bukan dosa yang disengaja. Bukan dosa yang disengaja. Karena tetap tidak ada pembenaran kalau dosa. Saya mau sholat itu harus maling dulu kan. Harus cewek dulu misalnya. Main sama cewek baru khusyuk. Itu akhirnya pembenaran untuk melakukan sebuah dosa. Jadi tidak dibenarkan. Dosa kita umumnya kadang tidak sengaja dilakukan atau sengaja dilakukan dan itu sudah selesai gitu loh. Dan tidak akan terulang dosa itu lagi, penyesalan namanya. Makanya syaratnya tobat itu kan ada 3. Salah satunya dia menyesal dari perbuatan tersebut dan dia punya keyakinan kuat untuk tidak melakukan lagi. Kalau enggak ya bukan taubat, apa tomat apa istilahnya? Tobat apa namanya? Tobat lombok. Tobat lombok. Besok balik kemana? Besok balik lagi. Itu bukan tobat, tidak terpenuhi syarat taubat. Tidak terpenuhi, belum dianggap dia bertobat. Taubatan yang nasuha. Tapi namanya tobat itu menyesal walaupun nanti beberapa waktu lagi dia melakukan lagi itu urusan lain. Dia tidak sengaja melakukan lagi. Makanya kata Umar bin Hafid, kamu ini jangan takut bertobat, mengulang-ulang tobat. Walaupun dosa yang kalau lakukan sehari itu 100. Karena setan itu bisiknya pintar. Habis maksudnya sudah Allah coba. Kan nyesel kan itu. Termasuk tobat itu. Kenapa saya melakukan? Kedepan lagi tidak tahu kita digoda setan. Karena iman kita masih begini kok. Terus melakukan maksiat lagi, bagaimana? Tobat lagi. Nyesel sudah sampai nangis-nangis, maksiat lagi. Tidak usah khawatir. Tobat terus sama Allah kata hari Umar. Kadang-kadang setan bisik gini. Awalnya udah izin lah. Tobat melakukan ini, terus tobatnya. Ngelakuin tobatnya terus menisan. Kasih apa sih? Masa sampai bar lah, umur kiro sampai mati, katanya sampai mati, baru tobat. Karena saya kan ngajarin begitu. Karena saya kan ngajarinya begitu. Masuk akal kan? Masukkan yang setan ini.
katanya Allah akan menerima. Dan nanti ketika Allah melihat nanti ternyata ada tobat yang terakhir di situ, ada ketulusan dari kamu, itu yang diterima sama Allah. Akhirnya kau jadi baik. Kita nggak tahu mana tobat yang nanti ternyata tulus dari hati kita. Nah, akhirnya sebab dari tobat yang terakhir tadi kita jadi hamba Allah yang dipilih. Karena para ulama itu tidak mulai kadang-kadang tidak semuanya dari kecil dia belajar dan tidak. Ada yang mantan perampok, ada yang mantan begal. Imam Ghazali itu dulu dia nyari ilmu dari kecil. Cuma tujuannya untuk dunia. Akhirnya dia bertobat. Jadi dia nyari ilmu nanti ketemu sama raja, diundang jadi penasehat raja, dapat uang, pesangon dan lain sebagainya. Tujuannya itu pertama. Tapi akhirnya dia bertobat dan jadi Imam Ghazali kita kenal sampai saat ini. Kadang itu mantan orang-orang nggak benar. Dan di situ ada share, ternyata bertobat, di situ ternyata dari Allah lihat hati kita, oh ini nyesel, terus dikasih hidayah sama Allah. Kita nggak tahu hidayah kita di mana, gitu kan ya. Jadi tidak ada ceritanya nanti saya biar khusyuk harus mengasih hidayah. Ya kan, makanya kan kalau itu disengaja malah dosa. di apa? Di beberapa kisah di kitab Hikam kan banyak kayak gitu. Jadi pas waktu semasa hidupnya dia melakukan dosa, tiba-tiba saat meninggal dia alhamdulillah bisa melakukan satu kebaikan yang membawa dia dapat rahmatnya dari Allah. Betul. Nah itu kan makanya menjaga itu yang besar. Iya, memangnya menjaga Nah itu kadang juga Allah ya. wes apa itu pas delala pas meninggal pas lagi gawe lah kebiar ini. Itu memang ya Allah Nabi mengatakan dalam hadisnya diriwayatkan dari Mas'ud ya. Inna ahadikum la ya'malu fi amali ahli jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu al-kitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhulaha. Ada orang yang ketentuannya di sana memang ahli nar. Dia mulai kecil misalnya umur 80 tahun beramal dengan amalnya ahli jannah, sholat dan seterusnya. Tapi sudah tertentu, sudah menjadi ketentuan dia sebelumnya dia termasuk orang ahlinar. Maka nanti di akhir umurnya dia akan melakukan amal ahlinar, akhirnya dia masuk neraka. Kan kita nggak tahu, benar? Kita ditentukan ternyata orang yang selamat atau tidak kan kita tidak tahu. Itu saya ceritakan gini karena berpikir kalau gitu tak apa-apa, kan kita nggak tahu, maksiat aja. Kita kan nggak tahu nanti pada akhirnya surga atau neraka. Ya monggo. Kalau kita nggak tahu kan seharusnya kita berhati-hati. Jangan-jangan kamu mengatakan begitu akhirnya malah ketahuan karena memang kita nggak selamat. amal begitu kan kita nggak tahu sekarang apa yang ke depan terjadi kepada kita. Terus bagaimana? Ya apa yang bisa kita lakukan, kita taat sama Allah sambil kita berdoa kepada Allah. Makanya katanya mereka yang sudah mencapai tingkatan cinta kepada Allah seperti Rabi'atul Adawi yang mengatakan, saya tidak peduli ya Allah, saya mau kau masukkan surga atau neraka saya tidak peduli, yang penting saya dapat ridhomu. Kalau seandainya kau masukkan ke neraka dan itu kau ridho sama saya terima. Apapun siksa yang akan saya terima nanti di neraka, kalau kamu ridho saya terima. Mereka yang dicari akhirnya kalau kita kan sementing mau surga. Amalan kan begitu dulu. Kalau mereka sudah tidak, apa yang dapat itu ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, cintanya Allah. Makanya dikatakan seorang wali, siapa yang pengetahuannya, kenalnya dia sama Allah lebih tinggi, maka takutnya lebih tinggi. Itu otomatis. Saya kok belum takut sama Allah, karena makrifat kita sama Allah ya belum tinggi. Itu sudah hukum alam, itu sudah kepastian. Yang makrifatnya kepada Allah semakin tinggi, dia semakin takut. Makanya Nabi itu dia istighfar, dia tahu Nabi padahal sudah dinas dalam Al-Quran. Kamu itu sudah saya ampuni dosa kamu, dosa yang akan datang dan dosa yang berlalu. Loh yang akan datang itu kan ibaratnya seandainya kamu nanti melakukan dosa itu tak pangapura. Apakah Nabi terus melakukan dosa untuk diampuni untuk dosa enggak? Tapi dia istighfar sehari tidak lebih dari. Kenapa? Karena dia semakin mengenal Allah semakin takut sama Allah. Itu sudah kepastian itu. Dan orang yang semakin takut kepada Allah semakin besar harapannya kepada Allah. Gambarannya kita cinta saja. Kalau kita semakin kenal semakin sayang. Kalau kita semakin sayang, jaluannya lebih ada harapannya. Nanti saya kesini sebentar ya, jangan lupakan saya. Saya keluar sebentar, jangan sampai kamu begini-begini ya. Harapannya lebih besar. Ketika ketakutan itu sudah itu, harapan itu akan lebih banyak. Itu sudah pasti. Yang semakin kenal semakin takut. Kita belum takut berarti makrifahnya masih setengah-setengah gitu sama Allah Ta'ala.
Sudah ya? banyak belum Wah, waduh. Jadi kita konek. Monggo. Ustaz, ini tadi kan amalan-amalan kalau kita patuh, kita taat, belum tentu apa yang kita lakukan itu diterima. Nah, ada nggak mungkin riwayat dari sahabat mungkin atau mungkin dari Nabi sendiri yang seperti kisi-kisi lah, kira-kira amalan saya itu menjadi diterima itu dengan cara saya seperti apa? Jadi kita tidak berusaha, tapi kita tidak tahu tujuannya apa. Ya kita memang berusaha supaya amalan diterima, tapi supaya meyakinkan kita bahwa Ternyata cara, sudah ya, diterima. cara seperti ini loh amalan saya bakal diterima. Tipsnya supaya amal Iya. kita itu ternyata diterima. Iya, gitu ya. kira-kira. Nembus lah itu. Makanya itu tips kita itu yang pertama yang mendasar itu niat. Kita perbaiki tujuan kita. Apa sih tujuan kita? Makanya niat itu hal yang terpenting dari segalanya, dari amal. Makanya kadang niatnya orang mukmin lebih abdul dari amalnya. Kan begitu? Karena dia tidak sempat melakukan itu, tapi dia sudah dapat ganjaran karena niat tujuannya. Datang itu. Nah kita tuh sering kadang-kadang diajari sama guru-guru kita. Kau ini kadang-kadang ngobrol-ngobrol aja sama Allah Taala. Kau jangan masjid, ya Allah saya ini mau ibadah sama engkau ya Allah. Terima ya Allah ya amal ibadah. Jangan ngomong biasa gitu. Ada yang curhat. Bahasa kita tuh aloman sama Gusti Allah. Masa kita mau melakukan ibadah nanti dengan tidak terima. Saya ini ingin ini bentuk sebagai bentuk pendekatan. Saya relakan, saya ini orang sibuk. Tapi saya menyisihkan waktu ini untuk menghadap kepadamu ya Allah. Jadikan amalan ini semakin saya itu semakin merasakan lezat beribadah kepada kamu. Ini jadi sebab nanti besok ketika saya melakukan amalan, saya merasakan nikmatnya melakukan ibadah. Terus terang sekarang saya belum merasakan ya Allah, tapi saya minta ini menjadi sebab untuk nanti merasakan kelezatan. Ya Allah jadikan ini nanti sebagai keistiqomahan, menjadi kebaikan diriku. Kadang-kadang kita ngobrol gitu aja, sehingga kita tertata memang niat. Ketika kita sudah terbangun mindset, kita terbangun akhirnya. Dengan kita begitu, ketika kita takbir, memang mindset itu yang terbangun. Kadang-kadang kita ini sholat sekedar menggugurkan kewajiban saja. Ya makanya tidak ada yang diterima sama Allah Taala. Itu kalau kita bicara tips itulah yang udah banyak sebenarnya, itu yang paling mendasar, yang mungkin bisa kita lakukan lah, yang mungkin bisa kita lakukan. Kalau kita mau sedekah apa, kita kan ini, ya Allah saya niatkan ini menyenangkan hati orang ini. Nabi saya pernah mendengar riwayat Nabi mengatakan menyenangkan hati orang mukmin itu lebih afdal dari ibadah 70 tahun. Ini saya sisihkan uangnya nggak seberapa sebenarnya, cuman yang nggak seberapa bagi saya itu berharga bagi orang itu yang saya beri tadi itu. Ini menjadi sebab kesenangan dia. Berkat kesenangan dia ya Allah, kabulkan segala hajat kami. Niatkan tadi itu, terimalah segala amal doa. Jadi mereka itu sebelum doa apapun, yang didoakan pertama itu amalan-amalannya diterima segala amalan kami ya Allah yang telah kami lakukan. Kita ini umur 40 tahun kadang-kadang beramal ini kita ini sudah tahunan, tidak tahu yang diterima mana kita kan tidak tahu. Kita minta sama Allah ya Allah mudah-mudahan kau terima. Allah maha itu. Kalau kita sering minta, sering mengetuk pintu, masa tidak dibuka? Kalau kita ada orang punya rumah, terus alami. Mungkin kesalahannya, buka Itu kalau baik sebenarnya. apalagi Allah yang kadang kita gedor sekali yang maha pemurah, masa Allah Taala tidak mau menerima? Itu yang pertama niat. Dan yang kedua, husnudzon kepada Allah. Karena Allah mengatakan anak indah dhanni abdi, saya itu tergantung prasangka hambaku padaku. Bagaimana? Kalau prasangka baik ya nanti dapatnya baik. Kalau prasangka buruk ya buruk. Halak masih sembahyang ya gak akan diterima Gusti Allah. Juga diterima teman. Ya tidak diterima, tapi saya yakin sama Allah soal saya ini diterima. Husnudzon, ya husnudzon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harapan dan takut itu harus imbang. Tidak tahu terlalu berharap lebih, tapi takutnya kita kurang. Alah gak apa-apa dosa, diampura Gusti Allah. Diampuni. Itu juga tidak boleh. Terus kalau kita ketakutan juga terlalu takut yang lebih juga tidak boleh. Saya ini lakukan ini, kita tidak tahu nanti diterima apa enggak sama Allah, saya tidak tahu. Itu juga tidak boleh. Jadi harapan dan takut itu imbang. Itu ajaran kita. Juga tidak boleh terlalu tak yakin diterima, yakin kebablasan yang diterima, diterima. Tapi kita nggak mau melakukan apa-apa. Tidak ada hal satu bukti real nyata yang kira-kira saya kalau melakukan itu bakal diterima, tidak dilakukan ya, mungkin diterima juga. Itu tipsnya.
Kalau tanya akarnya, tandanya kita semakin semangat ibadah. Ada shade dari amal itu akan ada shade cahayanya mengitari hati kita jadi semakin bersih. Yang asalnya suka iri sama orang jadi tidak iri, suka meremehkan orang tidak meremehkan, tidak merasa lebih besar dari orang lain lebih tinggi. Itu shade dari ketaatan yang kita lakukan. Kalau kita taat semuanya tapi tidak ada hal begitu, berarti kemungkinan amal kita itu masih belum diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin gitu. Ada lagi, monggo. Pertanyaan terakhir. Ya. Tadi yang disebutkan kalau dosa nomor 2 dosa besar itu bakti durhaka sama orang tua. Itu tipsnya gimana ya? Ringan tapi bisa menyenangkan orang tua itu gimana? Makanya kalau kita mau bersedekah itu kan diajarkan apapun amal baik yang sifatnya sosial kita dahulukan orang tua kita. Itu nilai ganjarannya lebih. Ada hadisnya saya lupa ada keterangannya. Kalau ngasih orang lain itu anggap 200. Kalau ngasih orang tua itu 800. Gitu. Kalau ngasih ke ulama itu berapa? Ada tingkatannya itu. Makanya kalau kita kan ngasih itu nyenangkan hatinya orang lain. Dan buat apa kita nyenangkan hatinya orang lain? Sedangkan yang di rumah kita dituntut untuk menyenangkan hati mereka. Kenapa yang jauh? Kan begitu. Kenapa yang jauh? Karena kita ini ya sedekah, kita ini ya begitu. Kita ini kadang-kadang berperilaku menghormati orang, santun sama orang. Karena yang di rumah dibentak-bentak. Kita bisa santun sama orang, tapi yang di rumah dibentak-bentak. Ya, dibentak-bentak. Makanya sampai ada yang mengatakan para ulama itu dia mengatakan hampir semua rumah di rumah ini terjadi maksiat. Oh iya, dia kaget. Terus masuk sak kampung misalnya ada 400-500 kakak. Dia mengatakan setiap rumah ini melakukan maksiat kepada Allah. Lu maksiat iya. Dilihat dicari. Coba cari kalau sampai sana, mulai ujung sampai ujung cari. Tidak ada apa-apa. Kau nyari apa? Tidak ada orang yang zina, tidak ada lokalisasi misalnya, tidak ada yang duduk untuk minum khamar, tidak. Kau tidak tahu yang di dalam rumah itu melakukan dosa. Apa dosa? Dosanya kan hanya orang tidak merasa kalau itu dosa. Durhaka sama orang tua, ngomong kasar sama orang tua itu kan dosa. Dosanya bukan dosa kecil lagi, dosa besar. Makanya hampir semua rumah melakukan dosa itu. Lah konsep dosa, kalau dosa itu terjadi banyak, itu seharusnya turun bala. Kadang-kadang kita lupa kalau dosa hampir setiap rumah itu berdosa. Ya nyentak orang tuanya, ngangkat suara kepada orang tuanya, itu dosa besar itu. Makanya hampir semua rumah melakukan dosa yang kadang-kadang tidak disadari. Tapi ini loh, kalau orang tua merelakan atau tidak memasalahkan atau mengikhlaskan, memaafkan dan meridho itu adalah dampak dari setelahnya, gitu. Tapi ketika pertama kali kita melakukan itu dosa. Gampangnya gini, aku tak nyolong. Lah waktu nyolong ya dosa. Ternyata nanti sama orang yang kita curi diridhoi, ya itu kan beda lagi, sudah diridhoi. Berarti yang kita makan itu. Tapi nyolongnya lagi dosa. Karena ketika kita ngambil, di situ kita berdosa secara syariat. Karena syariat melarang kita mengambil hak milik orang lain tanpa izin, gitu kan. Lah durhakanya sama orang tua dosa, waktu itu sudah berdosa. Nanti untuk ridho dan itu kan belakangan gitu kan. Tapi waktu itu kita sudah berdosa. Tapi mandek dulu dosanya ya, disetop dosanya kata ridho. Anggap kita nyuri 3 hari. Setelah 3 hari kita diridhoi sama pemiliknya. Bedanya kan tetap dosa 3 hari itu. Diridho itu nyetop dosanya, kalau diridho ya dosa terus kan gitu istilahnya. Nyetop dosa saja, tapi ya tetap berdosa gitu. Tetap berdosa. Terima kasih. Makanya kita minta ridho orang tua itu hampir setiap hari. Minta ridho orang tua setiap hari. Nanti ada tata caranya bagaimana cara berbakti kita kepada orang tua. Kalau orang tua yang sudah wafat, apakah kita bisa berbakti kepada orang tua? Bisa. Banyak kan ulama menjelaskan dengan cara kita mendoakan setiap sholat, terus kita selalu silaturahmi dengan kerabatnya, orang tua kita, teman-teman dekatnya, ayah ibu kita waktu dulu kita selalu nyambung silaturahmi. Itu termasuk bentuk bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal. Kalau kita dijadikan hamba-hamba atau anak-anak yang hidup berwalidain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
يا الذين الإحسان الذين نعم يا الدنيا وسع عطايا الكعبة يا رب يا رب يا جميع صنعيا علينا يا عز صلي ربي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وزد المنظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا وبركة في الأمر وصحبه وسلم وسلم ورزق وتوبة وبنور شهادة عن الموت ومغفرة اللهم على الحسن وأمانة من الأمر ونصيب من عندنا ورزق من النظر إلى وجهك الكريم اللهم نسألك أن تهدي مسألك من وعدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم عليه وسلم ونستعيذ من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.